Jadi Ya. artinya kita itu tadi saya bilang yang sebetulnya nggak fair ya Mas, karena itu yang kita ingatkan mungkin 20 tahun yang lalu Mhm. bagaimana udah campur dengan macam-macam ya. Mhm. Tapi kemudian kita punya barangkali persepsi di kepala kita kebiasaan-kebiasaan misalnya. Seharusnya kalau nyuci misalnya popok misalnya ya kan gini gini gini, padahal sekarang anak tuh kan pakai pampers gitu kan ya. Nggak Nah boleh terus dicuci ya, Bu? mungkin udah nggak pakai kan nggak perlu dicuci. Di tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kakek neneknya nih. Salah satunya adalah ketika putra-putrinya tinggal di rumahnya. Kan ini rumah saya. Cuma saya. Iya kan kamu ikut aturan saya. Gitu. Nah itu Tantangan pertama. Tantangan tantangannya lainnya itu apa, Bu Mas. Astrid? Ya terus tantangan berikut kebiasaan ya. Jadi Ya. artinya kita itu tadi saya bilang yang sebetulnya nggak fair ya Mas, karena itu yang kita ingatkan mungkin 20 tahun yang lalu Mhm. bagaimana udah campur dengan macam-macam ya. Mhm. Tapi kemudian kita punya barangkali persepsi di kepala kita kebiasaan-kebiasaan misalnya. Seharusnya kalau nyuci misalnya popok misalnya ya kan gini gini gini, padahal sekarang anak tuh kan pakai pampers gitu kan ya. Nggak Nah boleh terus dicuci ya, Bu? mungkin udah nggak pakai kan nggak perlu dicuci. Ya, Jadi ya. barangkali harus dibuang. Kemudian kasih makan itu Mhm. begini, Mhm. dulu umur sekian dikasih pisang. Nah emangnya kan masa inget bener sih kan nggak juga Ya, gitu ya, kan. ya. Nah terus kekeh lagi udah ingatannya sudah nggak begitu bagus. Terus dia si nenek atau kakek itu mencoba menanamkan bahwa dia benar dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kalau tadi kan masalah merasa berkuasa karena yang punya rumah. Kalau Betul. ini merasa lebih tahu. Ya, Dulu ya. kan ngegedein anak juga Mhm. kan gitu Mhm. ya. Mhm. Lalu kita mencoba memaksa apa namanya anak kita membesarkan cucu kita dengan pikiran kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu jangan lupa ya Mas, sekarang teknologi makanan sudah lebih maju ya. Betul. Terus kemudian model-model apa namanya buah-buahan misalnya ya. Kalau dulu kan zaman saya misalnya punya anak bayi, saya kan mesti ngeblender sendiri ya, Oh meres iya. sendiri ya Betul. gitu kan ya. Betul. Nah sekarang itu kan gampang sekali dibeli. Mhm. Terus langsung kita kasih pidato gitu ya. Oh kalau anak dikasih makan dari makanan kalian, dikasih makan itu kok kita akan ngomel macam-macam gitu. Jadi belanja kemudian dijadikan persoalan. Kan Mhm. jadi Mhm. boros apa gitu ya, nggak sehat ya itu tadi. Jadi kebiasaan-kebiasaan, tata cara memperlakukan pengelolaan emosi ya, Ya, ya. pengelolaan perilaku semua itu kita komentarin dan kita merasa kita lebih tahu. Itu Mhm. yang jadi tantangan Mhm. yang berikutnya. Ya, jadi bagaimana kita merasa karena kita lebih berpengalaman, kita ingin anak kita mengikuti pengalaman kita. Padahal menurut saya ini nggak fair karena itu kan pengalamannya udah puluhan tahun yang lalu dan Mhm. kita udah pasti lupa Mhm. detil-detilnya. Gitu kan? Cuman Oke. karena merasa bahwa udah pernah punya pengalaman, kita lebih pintar. Jadi dengan begitu tanpa sengaja sebetulnya orang tua ini kemudian si nenek ini mengecilkan kepercayaan diri ibunya, gitu kan? Mhm. Mengecilkan kepercayaan diri kok ibunya, ibu dari bayi, jadi anaknya. Jadi karena si anak ini apa namanya istilah kita coba atur, ini salah, itu salah, ini mesti gini, itu mesti Ya, ya. gitu, maka kan rasa percaya diri si anak ini jadi hilang atau berkurang. Nah ini pengalaman Mas. Jadi Ya. saya pernah beberapa kali, nggak cuma satu kali, beberapa kali dapat keluhan dari para ibu baru yang merasa bahwa dia merasa dia orang yang serba salah, serba tidak mengerti, serba bodoh. Padahal dia bilang, saya ini S2 loh Bu Ya, Astrid. ya, ya. Dan saya ini niat gedein anak saya. Saya baca buku, saya juga bicara Mhm. sama dokter. Mhm. Tapi kemudian orang rumah, bukan cuma ibunya, tapi juga budenya, kebetulan ada Mhm. budenya di situ ya, Mhm. Mhm. itu ikut campur dan memberikan kesan pada saya bahwa mereka lebih tahu Ya, daripada saya. ya. Dan padahal menurut si anak ini, pikiran mereka udah kuno, Mhm. gitu kan ya. Yang dia tahu sekarang seperti apa, tapi dia kalah karena dia posisinya anak kan gitu. Nah, jadi Mhm. ini tantangan kedua. Jadi bagaimana para orang tua itu merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka kembangkan itu lebih baik, lebih sehat buat si bayi kan gitu. Padahal mungkin penelitian-penelitian baru ya apa namanya tata cara baru mungkin sudah berkembang di luar pengetahuan dari nenek atau kakaknya nenek apa adiknya nenek apa siapa orang tua siapapun gitu kan itu yang juga jadi tantangan artinya bagaimana kita mencoba menahan diri dan belajarlah zaman sekarang gimana sih kayak misalnya tadi ya
kita pakai popok dulu. Sekarang kan pampers sih Mas, gitu kan Betul, ya. betul. Jadi beda dong tata caranya. Ya gitu kan. Kemudian banyak sekali kayak dulu kita pakai gendongan, kita pakai digendong biasa atau pakai pakai selendang kan Mas. Mhm. Sekarang tuh ada yang model-model bagus ya, ada yang pakai tali, ada yang pakai stroller kan segala macam itu. Nah terus udah gitu kita merasa bahwa itu nggak bagus karena yang saya lakukan dulu bagus. Ah, gimana sih? Gitu kan? Nah kayak gitu Mas. Jadi tantangan kedua adalah bagaimana kita mencoba menanamkan bahwa kebiasaan kita lebih benar dari kebiasaan yang dilakukan oleh anak kita atau sedang dikembangkan oleh anak kita sekarang.